Halo semua, kembali lagi di iGarden. Petani smart, modal hemat, hasil hebat. Kali ini saya akan bahas ini ya, stroberi yang ada di peti bekas ini. Nah, bagaimana cara membuatnya, apa saja bahan-bahan dan alat-alatnya. Ini semuanya menggunakan bahan-bahan bekas. Ya, seperti ini dia. Ini dia peralatan yang diperlukan. Ada terpal bekas, ada tentunya ini peti bekas ya. Petinya saya minta di pengiriman barang ya, dikasih minta. Jadi semuanya memakai barang bekas. Tentunya ini juga terpalnya udah bekas, sudah rusak, sudah tidak layak pakai ya. Jadi bisa dimanfaatkan seperti ini. Ini juga ada kohe ayam serta rumput liar yang dicabut terus ditampung, dikumpulkan. Jadi rumput liarnya tidak dibuang ya. Nanti dijadikan media tanam. Ini ada pipa paralon bekas juga, itu dibeli di pengepul barang rongsokan, harganya murah. Dan ini juga ember cat bekas, dibeli juga di pengepul barang rongsokan ya. Ada yang embernya udah rusak, tapi kita pakai untuk pot bagus ya. Ember ini paling kuat, nggak ada yang kalau pot plastik ya nggak ada lebih kuat dari ini. Jadi ini bisa dipakai bertahun-tahun ya, tidak gampang pecah lagi. Nah, peralatan lainnya adalah seperti ini: gergaji, staples, centong. Ya, ini adalah alat-alatnya yang akan saya pakai untuk membuat menggergaji pipa, melubangi ember ya. Tentunya ada lagi satu, ini dia tanah subur, tanah yang dicampur kohe ayam. Jadi ini tanah subur ditaruh di atasnya nanti ya, bagian atas. Kalau bawahnya kan sudah saya jelaskan pakai kohe ayam ya, pakai kohe ayam tanpa campuran, terus dicampur dengan rumput liar yang tadi. Ini bagian atasnya kita kasih tanah dicampur. Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah terpalnya kita potong jadi dua seperti ini ya. Ya, intinya secukupnya lah. Terpalnya secukupnya untuk peti itu ya. Langkah selanjutnya seperti ini. Sekarang terpal itu kita masukkan ke dalam peti, terus dijepret ya, di staples pakai seperti ini ya. Jadi ini biar tanahnya nanti tidak keluar ya. Ya teman-teman, untuk itu tonton videonya jangan lupa sampai habis ya. Dan bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe, soalnya channel YouTube saya kan masih baru. Tapi walaupun channel YouTube saya masih baru, pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun. Jadi nanti akan banyak sekali video tentang cara bertani dengan menggunakan barang-barang bekas seperti ini. Tentunya dengan hasil yang bagus ya, tidak kalah dari petani yang menggunakan modal banyak. Intinya di sini saya berkebun skala rumahan atau skala kecil ya, yang bisa dilakukan hampir oleh semua orang ya. Nah, seperti ini. Langkah-langkah selanjutnya kita gergaji pipa paralon ini kira-kira dengan panjang 35 cm ya. Nah, ini untuk ditaruh di atas ember tadi ya. Jadi di ember cat itu kita kasih bawahnya 3 bibit, di paralon ini kita kasih 1, jadi satu ember itu isinya 4. Mungkin bisa diisi lebih, cuman menurut saya paling idealnya isinya itu udah di bawahnya, di potnya 3, di paralonnya 1, jadi 4 seperti ini ya. Untuk media tanam kan sudah saya untuk media tanam di ember ini sudah ada di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton di video sebelumnya ya. Nah, pertama-tama embernya harus dilubangi seperti ini. Ini untuk sirkulasi air ya, biar airnya bisa lancar ya. Kalau lubangnya terlalu kecil nanti airnya nggak keluar, itu bisa merusak akar ya. Jadi lubang besar, terus diisi rumput liar. Biasanya kalau tidak diisi rumput liar nanti tanahnya jatuh ya kalau kita isi maksudnya media tanamnya. Jadi rumput liar bisa menjaga tanah ini juga. Ini hati-hati ya kalau motong seperti ini tangannya. Nah, lubangnya seperti ini. Setelah itu kira-kira udah seperti ini. Nanti pupuk ini kita masukkan ke peti ini ya. Nah, petinya maksudnya nanti mau saya pindahkan, bukan di sini ya. Kira-kira seperti itulah. Pertama kita taruh rumput liar di bawahnya di peti itu, terus kita isi
ini kan ada 2 peti, per peti dikasih dengan 1 ember pupuk kohe ayam. Nah, setelah itu kita kalau ada lagi rumput liar, kita isi rumput liar, bagian atasnya dikasih tanah subur yang tadi ya. Jadi seperti itulah, sangat gampang, soalnya nggak memungkinkan kita naruh di sini ya. Ini ditaruhnya nanti di samping pekarangan ya. Ini mau dipindah petinya maksudnya. Nah, kira-kira sesudah ditanami pohon stroberi, kira-kira jadi seperti ini ya. Untuk media tanam di ember itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi di ember diisi di embernya kita isi 3, di paralonnya kasih 1. Untuk di petinya bebas ya. Jadi atur aja jaraknya. Ini sudah ditanam kira-kira 2 minggu ya. Ini menggunakan bibit yang saya pilih, bibit yang subur-suburnya. Tentunya kalau umur 2 minggu biasanya udah ada yang berbunga karena bibitnya udah besar-besar ya. Tapi bunganya saya potong di sini biar tanamannya tumbuh subur dan lebih besar ya. Nah, kira-kira sesudah umur sekitar 4 minggu udah seperti ini, udah lebat. Ini pun bunganya beberapa saya pangkas ya. Tapi untuk sekarang udah mulai saya kasih berbunga ya. Jadi yang bunga yang tumbuh awalnya kita pangkas, itu untuk fokus biar pohonnya tumbuhnya besar-besar dan subur ya. Jadi kalau masih kecil kita biarkan berbunga, jadi pohonnya nggak bakal sesubur ini. Jadi di sini kita belum menjual bibit waktu membuat video ini ya, jadinya masih senang fokus untuk merawat stroberinya. Jadi dengan pohon yang subur yang besar-besar, nanti buahnya otomatis bisa besar-besar. Kalau pohonnya kecil, buahnya juga sulit besar ya. Jadi dengan pohon yang subur dan besar, buah tentunya akan menjadi lebih besar lagi. Ya, kira-kira udah 4 minggu udah seperti ini. Seharusnya ini sudah berbuah ya, karena bibit yang kita tanam bibitnya sudah besar memang. Sudah ada yang bibit sudah berbunga ditanam, jadi akan cepat. Tapi ini saya pangkas bunganya, biar pohonnya fokus untuk pertumbuhan, biar jadi subur dan besar. Kalau sudah seperti ini, sudah hijau, sudah pasti hidup ya. Nah, udah seperti ini kita kocor seminggu sekali dengan pupuk cair, tentunya pupuk cair yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya ya. Bisa dilakukan seminggu sekali. Kalau mau subur sekali bisa seminggu 2 kali. Nah, ini sekitar umur 2,5 bulan sudah seperti ini. Nah, biasanya kalau stroberi saya umurnya 2,5 bulan buahnya sudah banyak. Kalau ini belum ya, karena buah yang awalnya bunga-bunganya kita pangkas. Jadi ini kebanyakan bunga yang kedua kalinya yang tumbuh ya. Tapi sudah mulai berbuah, udah belajar berbuah. Nah, jadi buahnya di sini saya pangkas juga beberapa buah yang tumbuh. Kan ada yang tumbuh bunga kecil-kecilnya itu saya potong ya. Jadi saya biasanya waktu baru tumbuh bunga kan banyak itu, saya kasih 2 per pohonnya, kita kasih 2 ya. Jadi buahnya bisa besar-besar sekali, 2 ada 3 seperti itu. Jadi dengan memangkas bunga buah yang kecil-kecil, buah yang lain bisa tumbuh dengan besar-besar. Jadi usia 2,5 bulan ini baru belajar jadinya. Tentunya pohonnya jadi subur sekali karena dia berbuahnya sedikit ya. Ini sudah mulai dipanen, tapi buahnya sedikit ya. Kalau sekarang sih karena kita fokusnya ke bibit, jadi tidak bisa merawat seperti ini ya. Nah, sudah usia 7 bulan seperti ini. Nah, ini buahnya subur sekali ya. Tapi bagian atasnya beda ya. Tadi kan pakai pot dari ember cat. Nah, ini kenapa ini potnya beda? Karena itu pohon yang kemarin sudah terjual, jadi kita ganti dengan pot yang biasa. Dan sekarang bagian atasnya juga udah dijadikan bibit ya. Jadi tidak terlalu berbuah. Kalau yang di bawahnya buahnya subur. Itu karena sulurnya kita potong semua. Kalau yang di atasnya sulurnya tidak dipotong, dijadikan bibit. Jadi buahnya cuma sedikit ya. Dan yang di atas juga pohonnya lebih baru ya, karena kan kita ganti, karena pohon sebelumnya sudah dijual, jadi kita ganti dengan pot. Ini masih subur, tapi daunnya memang tidak sebesar yang tadi karena terlalu banyak berbuah ya. Jadi walaupun kita kocor setiap minggu sekali, karena banyaknya buah, jadi daunnya mengecil ya. Nah, seperti ini, daunnya tidak sesubur yang tadi, tapi buahnya banyak ya. Nah, ini kira-kira pohonnya udah umur, ini sekarang ya, udah umur
11 bulan. Buahnya tidak terlalu banyak, tapi daunnya masih subur ya, karena kita kocor seperti ini ya. Kalau dikocor seminggu sekali bisa subur. Kalau bisa subur, kalau mau subur sekali seminggu 2 kali, jadi akan menjadi super subur. Nah ini sudah perlu daunnya kita pangkas nanti ya. Ini karena sibuk jualan bibit, jadi kita memangkasnya lupa ya. Jadi terlalu banyak daun, tapi buahnya ada, cuman sedikit. Dia tidak berbuah terlalu banyak. Ya, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.